Ya, ketemu lagi di Dashboard Ekspor. Seperti biasa, setiap kita ketemu kayak JCE, jalan-jalan ya, jalan-jalan ekspor. Kita kemarin ngobrol tentang Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu kota di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Apa kotanya? Nah, tentu teman-teman penasaran kan? Nah, sebelum kita bahas tentang salah satu kota di perbatasan ini, saya juga seperti biasa ditemani sama Mas Fajri. Halo Sobat Ekor semuanya. Oke, baik Halo Sobat Ekspor. Oke, ya teman-teman ya, seperti biasa obrolan ekspor itu selalu menarik ya. Karena apa yang kita kupas, apa yang kita kulik selalu berbeda-beda. Ya, setiap kota punya ciri khas, setiap kota punya keunikan masing-masing. Nah, kali ini saya JJE, jalan-jalan ekspor ke salah satu kota di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Apa itu? Nah, penasaran kan? Kota Cirebon. Kota Cirebon ini kota yang unik ya, di salah satu perbatasan yang biasa kita kenal kota udang ya. Bisa juga penghasil terasi ya. Kota di sebelahnya lagi ada lagi kota Brebes. Terkenal apa? Bawang, telur asin. Sebelahnya lagi apa? Tegal, sate Tegal ya. Terkenal sate Tegal. Dan apa? Terkenal lagi produksi ya, industrinya di Kota Tegal, Shuttlecock. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, kok yang dihasilkan oleh Kota Tegal dikirim ke luar negeri untuk pertandingan bulu tangkis internasional. Nah, kembali lagi bicara Kota Cirebon. Nah, Kota Cirebon ini disebut Kota Udang. Pengen tahu nggak sejarahnya? Pengen tahu Pak. Mas Fajri tahu? Tahu Pak. Oke, gimana ceritanya Ya, coba? Bisa nggak? Ya, ini kita sambil share ya, Ya. saling berbagi gitu. Jadi Cirebon sendiri itu sebenarnya kan tadi Mas Amin bilang kalau terkenal dengan udang, nah, terus terkenal dengan terasi. Nah, ini tidak jauh dari kata-kata itu. Jadi Cirebon juga ada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, lalu juga berbatasan di sebelah utara pantai utara. Nah, ini menyebabkan mata pencariannya masyarakat di Cirebon itu sebagian besar tuh nelayan. Iya, benar, betul. Terus karena nelayan, jadi mereka banyak menghasilkan produk perikanan, kemudian seperti udang. Nah, terus udangnya itu mereka olah jadi terasi. Nah, dari cerita ini itu berkembang kalau Cirebon itu berasal dari kata cai yang berarti air. Kemudian rebon itu udang, jadi artinya air bekas pembuatan terasi gitu. Akhirnya diberikan nama kota ini Kota Cirebon. Gitu. Iya, betul. Itu salah satu sejarahnya Kota Cirebonnya. Tapi sebenarnya Cirebon itu juga menyimpan sejarah banyak ya tentang keislamannya. Bahkan di salah satu wisata tempat kita berkunjung ada Kasepuan ya. Jadi ada keraton, ada keraton di Cirebon ya. Wisatanya banyak, kemudian ada lagi kulinernya ya. Belum wisata-wisata lain. Baik tahu wisatanya? Kalau setahu saya nih Mas Amin, wisata dari Cirebon yang lagi hit nih di kalangan milenial nih, yaitu Telaga Nilem. Oh, Telaga Nilem ini airnya jernih, saya itu tempatnya tuh sejuk, Pak Mas Amin. Nah, itu udah viral nih. Iya, di kalangan milenial sangat hit dibuat spot-spot fotonya gitu, Pak Amin. Mas Amin. Di sosmed ya. Iya. Memang Cirebon ini kota yang unik ya. Selain tadi disebutkan kota sejarah, kemudian salah satu penghasil tadi udang, terasi. Kemudian yang nggak kalah menarik adalah batik ya. Salah satunya yang dikenal batik Trusmi. Sebenarnya batik-batik lain juga ada, batik ciri khas Cirebon. Ada khas juga Pak, itu batik Megamendung. Oh gitu. Itu jadi batiknya itu punya khas corak corak batiknya itu seperti awan mendung gitu Pak. Jadi buat seperti awan-awan kayak gitu. Terus padu-padankan dengan fashion, terus itu menjadi khasnya Cirebon. Pasti kalau Cirebon punya produk batik, produk pakaian, pasti ciri khasnya di situ. Karena di daerah-daerah lain
mungkin punya batik, ada batik lurik, terus ada batik yang dengan corak bakaran dan lain-lain. Nah, tapi kalau di Cirebon ini batiknya adalah batik Megamendung, yaitu artinya batik yang punya ciri khas awan mendung itu. Oh gitu. Iya, saya pernah dengar itu ya. Tapi Mas Fajri kok tahu sih, detail banget ya. Iya, soalnya dulu waktu salah satu pekerjaan saya itu juga pernah mengunjungi salah satu UKM dan produksi batik Megamendung di salah satu pabrik di Cirebon. Jadi ini sebenarnya untuk share aja supaya teman-teman atau sobat ekspor di sana tahu kalau misalkan Cirebon itu punya kekayaan batik Megamendung itu, Pak. Iya betul. Emang Cirebon itu home industrinya banyak sekali. Iya. Ya. Home industri Ada dari mulai kerajinan tangan, dari bambu, rotan. Terus rotan juga juga terkenal ya, Mbak Ika ya, itu rotan juga Cirebon terkenal. Kalau teman-teman lihat di Jakarta itu di pinggir-pinggir kadang orang jualan kursi, ayunan ya. Rata-rata pernah saya tanya, Pak dari mana Pak? Cirebon. Ya, dia ada salah satu sudut di Tangerang ada. Saya pernah ngobrol-ngobrol orang Cirebon. Ya, ada memang orang Kuningan juga. Tapi di situ terkenal itu rotan Cirebon. Ya, belum makanan tadi saya sebut empal gentong, ya, tahu gejrot. Oh, itu makanan-makanan khas sana ya, enak banget. Kalau orang berwisata ke Cirebon, misalnya main ke Kasepuan, ke Kraton, kalau nggak mencicipi makanan kalau itu, belum oleh-oleh belum makan itu atau belum mencoba bawa oleh-oleh itu, mencicipi, belum berarti belum ke Cirebon. belum pernah ke Cirebon. Kalau ke Cirebon sering lewat nggak pernah mencicipi. Soalnya ya. di jalur Pantura ya Pak. Iya betul. Jadi kadang orang-orang sering lewat doang. Oh iya, jadi di sana. Ngomong-ngomong nih, Mas Amin sama Mas Fajri lagi ngomongin batik ya, batik dan rotan. Kira-kira batik dan rotan ini bisa diekspor nggak ya? Oh iya pasti ya, peluangnya sangat besar sekali ya. Memang kalau mau bicara ngupas tentang ekspor, kemudian prosesnya apa-apa yang harus disiapkan, memang kita harus ini nih ngobrol sama Pak Andito. Tapi ntar kayaknya kelihatannya dia masih di jalan. Halo Pak Andito, apa kabar? Halo Mas Amin, kabar baik Mas Amin. Saya lagi jalan-jalan mau nyari nasi jamblang nih. Oh iya kebenaran nih Pak, kita juga ngobrolin tentang salah satu kota perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat Pak. Iya, kota Cirebon juga nih Pak. Wah, tapi ngomongmu yang bener Cirebon atau Cirebon? Cirebon Pak. Cirebon, iya tulisannya Cirebon, cuma orang rata-rata bacanya Cirebon aja ya, Cirebon aja Cirebon. Tapi kalau ditulisannya CI Pak, nah, Cirebon gitu Pak. Nah ini teman-teman yang ada, yang nemenin saya ada Mas Fajri, ada Mbak Ika. Ini mau ngobrolin salah satu wisatanya, kemudian sejarahnya kota Cirebon, kemudian ada lagi kulinernya Pak. Nah, ini karena Bapak lagi nyetir nih Pak, saya mau ngobrolin dulu ya Pak ya. Iya. Nanti sambil cari tempat stopan saya. Oke Pak, saya lanjut dulu dengan ngobrol temen dulu Pak. Monggo. Oke, terima kasih. Saya kontak dia sudah siap, nanti kita sambungkan ya. Kelihatannya masih nyetir ya. Tapi dia pantau obrolan kita. Iya. Jadi kan karena ngomongin batik dan rotan ini kan otomatis menjadi ide bisnis yang bagus. Besar ya Pak ya. Besar. Prospeknya jadi bagus. prospeknya bagus. Mungkin di kalangan milenial bisa mempunyai ide mencakup batik dari UMKM yang lainnya bisa dijadikan barang ekspornya gitu Pak. Iya, jadi gini, apa yang disampaikan Mbak Ika ya, bahwa produk-produk UMKM, home industry Cirebon, peluangnya apa? Wah, peluang untuk dikirim ke luar negeri, diekspor, ya pasti ada ya. Persaingan hal yang lumrah, seperti yang sering kita dengarkan, apa-apa yang sering kita dikuliahin ya sama Pak Andito, persaingan, kompetitor itu hal yang lumrah. Bila perlu kita bisa bersinergi ya, itu yang selalu disampaikan beliaunya. Tapi ya tadi bicara ke Mbak Ika mengenai produk-produk ini bisa peluangnya ada. Oh iya jelas ya, karena produk-produk home industry setiap kota punya ciri khas, bahkan bisa keistimewaan bisa bersaing di domestik bahkan internasional ya. Salah satu yang tadi rotan,
ya, kursinya dari rotan keren ya. Kirimnya bukan rotannya sekarang, pemerintahnya nggak mau. Bahkan pemerintah mengatur bahwa pengiriman jangan produk mentahnya, Harus diolah. harus diolah Ada nilai sehingga tambahnya. produk itu menjadi mahal ya. Ada nilai jualnya Ada ya, nilai Pak, ya? jualnya, Nilai tambahnya. betul ya, seperti kalau teman-teman paham ya, dulu ini orang itu ngirim kayu ya, di sana di luar negeri diolah dikirim kembali ke kita jadi mahal. Itu nggak bisa sekarang. Kita harus kreatif ya, kita kirim itu bukan dalam bentuk mentahan, tapi mentahan itu kita olah, kita pekerjakan sekitar orang-orang kita ya yang kreatif, dan kita mengedukasi supaya produk itu punya nilai jual. Itu yang terpenting ya. Jadi di Cirebon itu memang tempatnya home industry, karya-karya yang orang-orang di sekitar itu mampu untuk bersaing ya. Dari mulai makanan, kemudian tadi disinggung batik ya, batik itu nuansa Cirebon jadi khas. Kemudian kalau Mbak Ika tahu lagi, Cirebon juga terkenal oleh topeng. Oh iya, topeng. kerajinan Topeng, iya, betul. Kemudian kalau jalan di Pantura lagi itu ada kentongan yang pakai cabe. Alat musik. Bukan Alat musik kentongan, tradisional. iya. Oh, yang dipakai di Iya. kampung-kampung biasanya ya Pak Iya, ya? dan bentuknya Oh. cabe. Itu menarik juga ya. Itu bisa. Jadi makanan-makanan Cirebon, oleh-oleh ciri khas itu banyak sekali ya. Jadi jangan khawatir kalau kita sebagai mahasiswa sekolah ekspor atau kita sebut ya calon eksportir ya, kita harus lihat peluang mana yang bisa kita ekspor. Jadi kita jangan berpangku tangan. Kalau kita jalan-jalan ke satu daerah, kita jangan menikmati doang, tapi kita lihat, kita nikmati, boleh. Tapi kita habis nikmati, bisa nggak ya kita manfaatkan, kita jual di tempat lain? Inspirasi Ya. bisnis Iya, dari situ ya. bisnis itu muncul ya dari model-model kita kunjungan. Iya, dari jalan-jalan Dari berakhir jalan-jalan, ke bisnis. Gitu. Iya betul, dari Dari jalan-jalan muncullah ide bisnis. ide bisnis dia, wah menarik Jadi nih. produktif ya Pak. Iya, jadi produk jalan-jalan kita tidak hanya kita sebagai Senang-senang. konsumentif ya, artinya kita juga harus produktif. Produktif. Oh ini keren nih, bisa kita jual nih. Nah, kita nggak perlu kita yang membuat ya, Kita kita bisa kolaborasi, dengan kita ngambil, syukur-syukur bisa, istilahnya apa ya? Ini contohnya begini, misalnya kita lihat barang produk ya di salah satu UMKM atau di kota Cirebon, menarik. Kalau kita nggak punya modal, kita juga seolah-olah udah dengan gayanya, dengan setelan baju kita, dia lihat kita meyakinkan, dia percaya. Ya sudah, gini aja. Kalau kita seorang pebisnis nih, nanti ini saya jualkan ya, saya dapat berapa. Tapi ini kalau sudah laku, baru saya bayar. Jadi artinya kita itu mengambil dulu tanpa bayar, istilahnya kalau dalam itu konsinyasi. Iya, Nanti kalau sudah ada yang beli, baru kita bayarkan sesuai kesepakatan. Sisanya buat kita. Itu hal yang lumrah di dunia bisnis. Dan ini kalau kita bisa praktekkan, kalau kita model kecil dengan cara itu, ya banyak perusahaan-perusahaan sekarang bersinergitas, kita harus mengeluarkan uang, enggak juga. Karena dia butuh jaringan, ya, butuh komunikasi dengan calon-calon customer, calon-calon pelanggan, ya. Karena kalau kita jalan sendiri, kita fokus sendiri, pasti kita bisa bersaing, enggak juga. Sekarang kita kerjasama itu enggak mesti harus, yuk beli, saya bayar, enggak. Bisa kerjasamanya kayak gitu, ya titip jual bisa, ya. Kemudian kita saling sharing produk, ya. Bisa. Jadi semua itu. Nanti detailnya ya, tanya Pak Andito. Ya, kelihatannya beliau sudah bisa nih dihubungi nih. Ya, oke ya. Apalagi Mbak Ika yang mau diobrolin lagi? Tadi kuliner udah, wisata udah. Bahkan kita nyinggung topeng sejarah udah, ya. Jadi peluang ini bisa dimanfaatkan kita ya sebagai calon eksportir, sebagai mahasiswa ekspor. Apa nanti kita tanyakan ke Pak Andito ya. Ya. Oke, kita sapa dulu nih barangkali udah nyambung. Halo Pak Andito. Ya, ini saya udah nggak nyetir ini Mas. Oke Pak, ini kebenaran banyak pertanyaan yang saya kumpulin nih Pak ya. Obrolan-obrolan saya dengan Mas Fajri, Mbak Ika, bahkan ada sahabat-sahabat ekspor yang nitip pertanyaan juga ke Mbak Ika.
Nah, mengenai kota Cirebon, Pak, salah satunya tadi sudah diceritakan tentang UMKM-nya, wisatanya, kulinernya. Nah, peluang-peluang ini ternyata obrolan saya dengan Mas Fajri dan teman-teman yang lain, wah banyak sekali nih Pak, peluang untuk pasar ekspor, Pak. Nah, menurut Pak Andito nih salah satunya ini Pak, kita fokus di salah satu produk yang sudah terkenal juga Pak, batik Cirebon Pak. Kira-kira gimana ya Pak peluangnya kalau kita pasarkan ke negara lain Pak? Memang kalau kita membahas tentang Cirebon gitu ya, sekarang coba Cirebon gitu. Kalau aku suka nyebutnya Cirebon kan gitu ya. Cirebon ini tempat yang unik ya karena ada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah dan ada di lintas perdagangan memang di Pantura gitu ya. Ya memang sekarang dengan keberadaan jalan tol yang melewati kota Cirebon, tapi kan bisa berhenti lewat situ masuk tol, keluar tol Cirebon, masuk ke sana gitu ya. Nah Cirebon sebenarnya menjadi makin ramai, menjadi makin hidup gitu ya, karena ada yang lewat jalur tradisional, ada yang lewat jalan tol, dan sekarang perjalanan dari Jakarta ke Jawa Tengah, ke Semarang, ini kan semakin banyak nih. Banyak teman-teman saya yang bilang, yuk nanti malam makannya di Semarang, makan aja di Semarang. Naik mobil berapa jam nyampe Semarang. Ya sampai Semarang ada yang langsung balik lagi, tapi ada yang bilang, tanggung tidur lagi di sini gitu. Tapi banyak juga yang udah berhentinya di Cirebon aja gitu. Jadi Cirebon menjadi kota yang semakin hidup sekarang. Apalagi kalau juga kita lihat jalur utaranya, dan jalur pantainya, jalur lautnya gitu kan. Cirebon memang dari dulu terkenal sebagai tempat ya salah satu pusat ini ya mangkalnya kapal-kapal dagang kan gitu ya sejak zaman dahulu kala lah gitu. Nah ini membuat Cirebon itu sebenarnya potensial untuk mengangkat produk-produk daerahnya, tidak hanya dari Cirebon untuk Indonesia, tapi dari Cirebon juga nanti untuk dunia kan begitu. Nah salah satu diantaranya batik Cirebon. Jadi kalau kita bicara batik Cirebon memang saya pernah mampir ke Batik Trusmi gitu ya. Oh, ini luar biasa tuh. Banyak ragam di sana pengembangan batik yang disesuaikan sebenarnya kalau dalam pandangan saya dengan selera konsumen kan gitu. Nah, ini kan memudahkan gitu. Mau cari yang konservatif ada, yang sudah disesuaikan dengan selera konsumen ada gitu. Sehingga ini menjadi modal penting kalau kita mau mengekspor produk-produk seperti batik Cirebon ini ke mancanegara, karena di luar negeri ini kan pasarnya beda-beda ya. Ada yang suka batik yang khas gitu, yang asli kan gitu ya. Tapi ada yang juga yang mengatakan saya maunya yang saya sesuaikan diri saya sendiri gitu, sesuai dengan daerahnya masing-masing. Waktu akhir tahun saya nengok teman-teman yang ada di Melbourne misalkan, kebetulan lagi diaspora Indonesia di Melbourne menyiapkan Modest Fashion Week gitu ya. Ada pameran busana juga. Terus ceritalah teman-teman diaspora di sana, ini nih di sini nih batik dikenal sih, tapi banyak yang suka orang-orang asli di situ. Tapi ngapain pakai batik, dia bilang begitu ya. Maksudnya mereka mengatakan kalau mau pakai batik yang batik seperti itu, yang harganya juga seringkali mahal jutaan gitu, saya bilang ngapain kan gitu. Dan lagi pula mereka merasa budayanya jadi terasing gitu, jadi aneh gitu kan gitu, sehingga batik yang asli tadi itu hanya dipakai untuk kepentingan tertentu. Mungkin lagi ada kumpul-kumpul sama teman-teman dari Asia, dari Indonesia gitu ya, itu dipakai gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari kan enggak. Tetapi sekarang banyak sekali modifikasi batik yang kemudian disesuaikan gitu dengan kebutuhan sebenarnya, bukan selera, dengan kebutuhan dari masing-masing pengguna, termasuk di luar negeri, sehingga batik tampilnya lebih variatif, nggak hanya dipakai untuk baju gitu ya, tapi juga bisa dipakai untuk aksesoris tertentu gitu. Batiknya yang dibatik beneran gitu, dipakai canting gitu. Nah itu bisa ditaruh di tas, bisa ditaruh di bagian dari baju, atau dipakai untuk macam-macam, bahkan ditaruh di sepatu kan begitu. Itu menjadi sesuatu yang unik gitu loh. Jadi, nah kita perlu mendorong ini. Saya menganggap Cirebon ini termasuk yang ya karena berada di lintas batas gitu ya, sehingga relatif lebih terbuka gitu. Ini bisa menjadi contoh bagaimana batik-batik Indonesia sebenarnya bisa kita bawa ke luar negeri.
Oh, jadi peluangnya sangat jelas ya Pak ya, walaupun persaingan atau kompetitor dari domestik sendiri banyak Pak, belum di negara lain seperti Malaysia sendiri ada batik Pak. Iya, tapi kata-katanya teman-teman, Malaysia ngaku-ngaku punya batik katanya. Ya sebenarnya jujurnya ini batik itu sudah menyebar ya. Kita juga kadang-kadang juga nggak tahu persis sebenarnya yang mana yang duluan kan gitu ya. Tetapi yang pasti yang paling banyak ya karena kita apalagi di Indonesia melihatnya di Indonesia banyak ragamnya, tapi di Malaysia juga ada, di India juga ada, di China juga ada, di Kamboja juga ada, jadi di Thailand ada. Jadi memang batik ini meskipun kadang-kadang namanya beda-beda gitu ya, tetapi yang diakui oleh WHO kan yang namanya batik ya, yang dicanting itu kan begitu. Nah ini membuat kita juga perlu sadar juga, dan sebenarnya kita nggak perlu panas hati, sakit hati mengatakan ini batik asli Indonesia, yang lain tuh bukan asli. Itu kayaknya keluar dari sesuatu yang rasa komplain gitu. Mestinya sebagai eksportir kita welcome aja. Kan bagus kalau di negara tadi sudah terbiasa pakai batik gitu. Berarti pasarnya udah ada kan? Kita tinggal masuk aja. Yang penting dagangnya kan jalan kan gitu. Nah Pak, kalau bicara persaingan kan banyak nih Pak, tadi disinggung Bapak ya. Nah, biar kita bisa bersaing selain kemasan, mungkin branding. Nah, harga juga menentukan ya Pak ya? Ya, harga menjadi sangat penting apalagi untuk ekspor ya. Ya memang tadi itu tergantung kita menempatkan batik sebagai apa ya. Kalau kita tempatkan batik memang sebagai produk yang aslinya gitu ya, aslinya fungsi-fungsi batik aslinya dengan dicanting yang lengkap, bikin kain yang nanti dipakai untuk baju, dipakai untuk bawahan dan sebagainya, itu untuk juga untuk ini ya apa, untuk apa bahasa, kalau saya suka nyebutnya sewek, itu bahasa lainnya apa Mas? Oh, rok lilit Pak. Iya gitu, itu kan. Kalau sorry Pak, kalau di daerah saya ada nyebut tapih Pak. Tapih ya. Iya, kain yang bisa untuk nutup ini kayak gitu Pak. Ya, ada Pak, tapih ya seperti itu juga bisa Pak. Ya bahasa sekarang rok lilit katanya gitu. Itu kan pakai batiknya banyak gitu. Nah itu memang membutuhkan pengerjaan yang lama dan relatif mahal kan gitu. Tetapi kalau kemudian kita masuk ke negara-negara yang tadi yang sudah mempunyai kebiasaan menggunakan batik, bisa untuk kepentingan yang lain-lain ya, itu kan lebih variatif. Tetapi betul tadi ada persaingan di daerah, antar daerah, tergantung kita melihatnya. Apakah batik Cirebon itu bersaing dengan batik Pekalongan? Apakah bersaing dengan batik Solo? Apakah bersaing dengan batik Jogja? Apakah bersaing dengan batik Aceh? Mungkin di Aceh belum terlalu terbiasa dengan batik, tapi saya sempat nostalgia dikit ya, waktu beberapa bulan setelah tsunami Aceh waktu itu, Pemda Aceh, kemudian kami komunikasi dengan Pak Gubernurnya, kemudian kita bikin program dalam rangka juga untuk ini sebenarnya ya, recovery ekonomi Aceh, kita mengenalkan batik Aceh gitu. Jadi saya ajaklah pembatik. Ini kayaknya dari Cirebon dia, tapi ya, lokasinya di Bandung gitu ya, Komar gitu. Mas Komar, kita ke Aceh yuk, mencoba untuk mengajak di Aceh untuk membuat batik Aceh gitu ya. Ya kita ini bikin pelatihan lah di sana ibu-ibu gitu. Untuk produk-produknya sederhana aja, batik diaplikasikan untuk dipakai di selendang, dipakai di ya kain-kain yang kecil gitu, nanti bisa dipakai untuk macam-macam lah kan gitu. Wah itu ternyata menarik perhatian banyak juga gitu, yang pakai ciri khas ya ornamen yang ada di Aceh gitu. Nah kita melihat ini harusnya bukan sebagai kompetisi gitu ya, batik Aceh, batik Bandung, batik Cirebon, batik Pekalongan, batik macam-macam di Indonesia yang banyak ragamnya, ini haruslah kita hargai sebagai sebuah kekayaan gitu ya. Memang sudah UNESCO sudah mengakui batik sebagai kekayaan yang unik, yang itu ya heritage kan gitu, sudah sesuatu yang ada di Indonesia, dan itu harus kita maknai. Kita punya ragam yang banyak. Nah artinya apa? Kita harus mencoba untuk melihat,
Oh, ke luar negeri kita mengatakan ini batik Indonesia gitu. Kalau kita ingin menonjolkan batik masing-masing, nanti di luar negeri makin bingung. Jadi batik yang benar yang mana nih kan gitu. Jadi nggak perlu merasa berkompetisi yang sampai membuat pengen kita mengatakan yang paling baik. Semuanya kita hargai sebagai sebuah semangat untuk bagaimana membuat batik Indonesia ini tampil lebih baik. Karena sampai sekarang, sejak pengakuan dari UNESCO sebenarnya pergerakan batik Indonesia di pasar dunia itu menurut saya belum banyak tuh. Ya masih begitu-begitu saja sebenarnya. Nah, ini perlu ada sesuatu yang baru yang harus kita lakukan. Ya, kita sekarang lagi bahas batik Cirebon misalkan. Nah, ini bagaimana ini batik Cirebon dan lain-lainnya, batik-batik Indonesia yang lain ini kita komunikasikan ke dunia sebagai batik Indonesia gitu. Iya, kalau lihat persaingan kayak gitu ya Pak, kadang kita sebagai eksportir pemula nih Pak, lihatnya berat banget ya Pak ya. Apakah ada strategi khusus Pak, khususnya memasarkan produk-produk batik Cirebon ini Pak, supaya artinya yang sering Bapak ceritakan kepada kami di kuliah bahwa siapkan plannya supaya tidak amburadul. Benar-benar terplan supaya saat kita ekspor bisa lancar. Apa yang harus kita siapkan Pak untuk produk batik ini Pak? Ya, saya ingin menggunakan jargonnya re-exporting batik gitu ya. Jadi bagaimana kita kembangkan lagi, kembali ekspor batik Indonesia. Kalau kita mau dan pasti kita semua mau membuat supaya batik itu menjadi sesuatu yang lebih besar lagi di dunia, harus punya tujuan tertentu. Ya tujuannya itu tadi, tujuannya adalah bagaimana menjadikan batik sebagai salah satu kain dan produk-produk fashion ya, yang khas Indonesia yang menguasai pasar dunia. Menguasai itu nggak harus jadi nomor 1 lah. Jadi nomor 2 juga oke, jadi nomor 3 juga oke. Pokoknya kita menjadi salah satu dari 5 besar gitu ya. Kain unik dan sekaligus industri fashion dunia yang berbasiskan batik. Itu bisa dikatakan sebagai tujuan. Nah, kalau sudah sampai kita jadikan tujuan, kemana sebaiknya batik itu dikenalkan kan gitu ya. Saya rasa ada baiknya kita mulai dengan memilih negara-negara yang memang potensial untuk mengkonsumsi batik. Selama ini saya melihat kita kepengen gayanya aja gitu. Kita pengen masuk ke Eropa. Iya, pusat-pusat fashion dunia, Paris, London, New York. Oke, tampil keren di sana. Wah, ditepokin kita di sana, fashion show di sana ditepokin. Tapi habis itu beli nggak? Habis itu mereka impor dari kita nggak? Ternyata nggak banyak itu impor dari kita gitu. Nah, saya rasa ini perlu kita mencari format lain. Nah, kenapa nggak kita masuk ke negara-negara yang memang potensial untuk tidak hanya mengeploi di produk batik kita, tapi membeli produk Indonesia kan. Batik Indonesia itu bisa jadi masuk ke negara China, masuk ke Hong Kong, masuk ke Timur Tengah, masuk ke negara-negara bahkan ke Malaysia kan gitu kan. Mereka juga sudah ada pasarnya gitu. Nah, jadi kita harus mempunyai prioritas pasar kemana yang potensi batik untuk dijual di sana relatif besar. Nah, kalau sudah seperti itu, kita buka pasarnya, kita buka jalur distribusinya. Ya, bisa pakai jalur distribusi yang tradisional, masuk di situ, misalkan lewat toko-toko fashion di sana, gitu ya, department store yang ada di sana. Tetapi kan zaman sekarang agak sulit masuk ke jaringan retail modern itu, karena mereka sekarang makin costly, gitu, makin mahal, gitu ya. Kita tahu lah, dep store besar di dunia ini lagi kelimpungan gitu ya, ongkosnya mahal, omsetnya berkurang. Nah, ini membuat mereka juga lagi berjuang lawan dirinya sendiri, meskipun ada beberapa yang masih survive gitu. Oh, barangkali menggunakan jalur digital kan gitu, masuklah lewat jalur-jalur pemasaran yang digital gitu ya, masuk melalui marketplace kan gitu, masuk melalui sekarang banyak platform digital yang bukan marketplace juga efektif gitu, melalui Instagram bisa jualan, melalui Facebook dan sebagainya. Di negara-negara tadi tentu saja kita perlu punya jaringan untuk pengiriman barangnya nanti ke sana, entah dari Indonesia kita stok barang di sana, atau kita cari teman-teman di sana, termasuk anak-anak Indonesia
diaspora Indonesia yang ada di berbagai negara untuk stokisnya gitu dari sana. Sehingga dengan demikian kita lebih efektif masuk ke sana. Soalnya kalau ada order di sana satu batik dikirim dari Indonesia, lama, ongkosnya mahal kan gitu. Tapi kalau kita punya stok di sana akan lebih efisien dan lebih cepat pelayanannya kan gitu. Nah, hal-hal begini saya rasa perlu kita lakukan. Jadi kita mulailah dengan batik Cirebon, kita dari sini kita ajak batik-batik yang lain. Kita rasa harus re-exporting batik Indonesia ini. Iya, iya. Pak, sebenarnya ada semacam sertifikasi atau semacam label khusus sih, ada nggak Pak, supaya batik Cirebon ini bisa bersaing, Pak? Ada, sebenarnya Kementerian Perindustrian sudah membuat standarisasi dan kemudian membuat ini ya semacam sertifikasi untuk produk batik yang dianggap sebagai batik yang bener lah, yang sesuai dengan standar-standar yang ada. Kan ada SNI-nya juga, dan itu ada pusat batik, ada apa namanya ya, yang ada di Jogja itu, yang punyanya Kementerian Perindustrian, yang mereka ini yang selama ini mengembangkan itu. Dan itu kemudian kita bisa mendapatkan label keaslian batik, bahkan ada nomornya gitu, ya semacam sertifikasi lah kan gitu ya. Dan ini menjadi sarana yang baik untuk mengatakan ini loh batik yang benar gitu ya, atau batik asli atau batik yang sesuai dengan standar-standar produksi yang diakui secara nasional gitu. Nah ini penting ketika kita kemudian masuk di pasar dunia, kan seringkali kalau masuk di pasar dunia kita seringkali nggak tahu ini pasarnya ini ya, ini batiknya bener batik nggak ya, maksudnya ada yang ini batik atau motif batik kan gitu ya. Nah ya, ini penggunaan standar-standar nasional batik yang kemudian bisa memberi label-label dan sertifikasi ini menjadi penting kalau kita mau masuk mengefektifkan ekspor batik Indonesia ke luar negeri. Oke, makin jelas Pak. Saya makin jelas dengan teman-teman yang ada di sini juga Pak ya. Terakhir Pak, sebelum obrolan diakhiri, kira-kira ada yang perlu disampaikan nggak, semacam kesimpulan atau tips ya buat calon eksportir pemula nih Pak mengenai produk batik ini sendiri Pak? Ya, batik itu kan bisa aneka macam ya. Iya, jadi memang mengekspor batik itu membutuhkan sebuah langkah baru ya. Jadi kita belajar dari pengalaman masa lalu yang kita heavy kepengen menjadi eksportir batik. Nah, kemudian sekarang ada pada titik kita yang boleh dikatakan ada kesempatan ini untuk mere-exporting batik Indonesia kan gitu. Nah, ini mestinya kita jadikan sebagai sebuah program bersama. Baik pemerintah maupun pelaku usahanya, pembatiknya sendiri maupun eksportir batiknya gitu. Nah, ini kesempatan yang terbuka buat eksportir batik Indonesia gitu ya. Boleh menjadi eksportir yang produsen, tapi boleh juga menjadi eksportir yang bukan produsen kan gitu. Angkat aja produk-produk yang ada, kita bikin marketplace mini atau platform digital mini gitu, sehingga kita bisa lebih efektif masuk di berbagai negara. Dan saya rasa kita perlu mengangkat batik itu tidak hanya selama ini cenderung sebagai fashion yang dipakai, baju atau pakaian tadi rok ikat dan sebagainya tadi, rok lilit tadi kan begitu, tapi juga bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih meluas gitu, sebagai bagian dari aksesoris untuk produk-produk fashion yang lain atau produk-produk kreatif yang lain. Sehingga dengan demikian batik bisa menjadi makin mendunia, dan saya rasa ini tugas dari kita semuanya untuk mengangkat batik. Iya, terima kasih sekali Pak penjelasannya, sampai menjelaskan batik tidak hanya dipakai untuk formal saja, non formal pun bisa ya. Jadi terima kasih penjelasannya Pak Nito dan teman-teman yang di sini, Mas Fajri, Mbak Ika. Semoga batik Cirebon ini menjadi batik yang istimewa di pasar internasional. Semoga obrolan ini menjadi daya tarik bagi kita semua ya, menjadi inovasi kita semua yang sebagai calon eksportir ya, dan sahabat-sahabat ekspor juga. Akhirnya saya Aminuddin Jalor pamit undur diri. Salam ekspor.